kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita tetap sehat dan bersemangat. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fani Nisuryati Iklima. Saya sebagai guru BK di SMK PU Negeri Bandung. Karena pada ajaran baru kali ini kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19, maka pembelajaran diadakan secara daring atau BDR, yaitu belajar dari rumah. Maka Bapak dan Ibu guru di SMK PU Negeri Bandung membuat video pembelajaran secara kolaboratif yang bertujuan agar pembelajaran tetap tersampaikan kepada anak-anakku di rumah. Selamat mengikuti pembelajaran ini dan tetap semangat. Selamat belajar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali lagi. Kita sekarang ini kalau dilihat dari gambar ini sebuah mesin freeze ya, tentunya berkaitan dengan materi yang Bapak sampaikan. Sekarang membuat pengukusan benda bertingkat. Tentunya di kelas 2 kalian sudah pernah melakukan membuat sebuah balok, ya, sebuah balok yang berukuran 40 x 40 yang targetnya itu membuat bidang rata, siku, dan sejajar. Ya. Lalu setelah itu baru tahap yang berikutnya tentunya kita akan membuat balok bertingkat dengan bakalan tadi, sebuah balok yang sudah sesuai dengan ukurannya dipasang pada sebuah ragum yang tentunya sebelumnya sudah disetting atau disejajarkan dengan meja ya, eretan memanjang, eretan melintang, dan sumbu jet ya. Sumbu jet ini ya untuk mengatur kedalaman pemakanan. Nah, ini benda balok bertingkat. Ya. Bagaimana cara mengepris bertingkat? Ya, mungkin ya kalian juga sudah. Nah, ini contoh ya, contoh sebuah mesin freeze yang sudah terpasang. Di sana ada bagian ragum, ada benda kerja, ada cutter, ya, yang sudah kondisinya memang sudah terpasang dan sudah terjadi proses ya. Nah, untuk masalah penggunaan pisau itu bisa kalian pilih ya. Yang tadi end mill ya, yang tadi Bapak munculkan, yang sekarang ini mesti pisau side and piece ya, side and piece ya. Ini keuntungannya bisa mengepris bagian mukanya dan bagian sisinya ya. Nah, ini lebih cocok ya untuk membuat bidang-bidang alur seperti ini ya. Hanya yang perlu Bapak garis bawahi di sini, metode pembuatan balok bertingkat ini bisa kalian menggunakan dilukis dulu atau digambar dulu. Setelah digambar baru dikasih tanda ya, kasih tanda, baru dipasang pada sebuah ragum yang sudah disetting sebelumnya. Nah, ini benda kerja ya, ini sebelumnya seperti ini, sesudahnya ya, ini prosesnya. Nah, ini pisau juga pisau yang untuk vertical milling ya. Kita tahu bahwa di sini Bapak tidak akan menjelaskan macam-macam mesin freeze, karena di sini mesin freeze itu kalian tahu bahwa mesin freeze itu ada mesin freeze vertikal dan mesin freeze horizontal. Nah, ini untuk pisau yang digunakan ini adalah untuk jenis mesin yang vertikal. Nah, ini gambar-gambar yang akan dikerjakan ya. Balok dengan ukuran tingginya 40 ya, terus panjang juga 40.
Lalu yang mau dialur adalah, kalau ini ukurannya 40, sementara di sini 35, berarti alur yang pertama, ya, alur yang pertama itu jaraknya sedalam 5 mili. Ya. Berikutnya juga yang ini 30 juga sama, ini 5 mili. Nah, ketika si benda kerja ini dipasang pada ragum, ya, lalu tentukan ujung pisau di permukaan benda kerja, ya, permukaan benda kerja, sentuhkan dalam keadaan si pisau itu berputar. Lalu si eretan disetting ke posisi 0, ya, posisi 0. Lalu yang berikutnya untuk sumbu X, ya, atau sumbu Y, tergantung nanti benda kerja mau diposisikan seperti apa, ya. Setting disentuhkan juga, ya, dalam keadaan berputar si pisau, ya, terhadap sisi benda kerja. Setelah menyentuh baru disetting ke posisi 0 juga. Nah, untuk alur yang pertama, yang paling tinggi di sini, berarti dari secara perhitungan di sini 40, ini menjadi ukurannya 35, sehingga dari 40 dikurangi 35 berarti menghasilkan 5 mili. Maka ini, ya, dalam proses pengeprisan itu bisa kalian melakukan proses pengeprisan itu bisa 2 kali, ya, tergantung kemampuan pisaunya, ya, dan tergantung jenis apa material yang kalian gunakan, ya. Kalau misalkan lunak mungkin bisa 2 kali, ya. Kalau misalkan yang keras bisa 3 kali pemakanan. Kalau seandainya 3 kali pemakanan, maka dengan membutuhkan ukuran yang 5 mili, maka bisa diambil secara rata-rata, ya, bisa 2 finishing 1 mili, ya. Nah, untuk menghasilkan 5 mili ini, kita tahu bahwa eretan di gerakan meja, ya, naik turun itu atau sumbu jet itu dari setting dari 0, ketika diputar 1 putaran itu menghasilkan 2,5 mili. Maka dengan 2 kali putaran dia akan menghasilkan sedalam 5 mili. Nah, pertimbangannya apakah mesin ini mampu atau tidak, pisau pris ini mampu atau tidak. Kalau tidak mampu, ya, untuk menghindari cepat tumpul si pisau, maka bisa kalian gunakan cara beberapa kali pemakanan, bisa 3 kali atau bisa 4 kali, ya. Nah, jangan lupa ketika dalam proses pengeprisan ini, ya, ini unsur pendingin harus selalu dilakukan. Yang berikutnya, ini ketika si alur ini sudah selesai, ya, tentunya kalau misalkan ini langsung berarti tadi yang sumbu X-nya itu sekitar jadi 10 mili, ya, lebarnya 10 mili. Karena untuk bagian yang sebelah sini itu masih utuh, ya, masih utuh, belum dilakukan pembentukan. Nah, setelah itu baru setelah ini sudah selesai, ya, dengan menggunakan skala ukur yang tadi, ya, kita tidak akan faktor kesalahan itu mungkin kecil sekali, ya, karena kita mengandalkan skala minus yang ada pada mesin Price. Terus yang berikutnya, ini untuk alur yang berikutnya, ya, kita tinggal melanjutkan hanya untuk sumbu X atau sumbu Y, ya, itu bisa digeser, ya, disesuaikan, berarti sekarang butuhnya hanya 5 mili, ya, 5 mili, ya. Setelah itu baru
diturunkan. Ya, kalau misalkan prosesnya sama dengan yang tadi mau ditiga kalikan, ya silakan. Hanya nanti parameter yang dibutuhkan adalah mencapai ukuran 30 mili. Ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Baik, melanjutkan materi yang tadi disampaikan Noman. Tadi kalian sudah belajar bagaimana cara membuat balok bertingkat menggunakan mesin price. Ada hal yang harus kalian perhatikan. Di sini dalam membuat balok bertingkat ada penyetelan berapa putaran dalam skala Arrhenius untuk mendapatkan kedalaman alur pada benda kerja seperti yang diharapkan. Penjelasan lebih lanjutnya di sini sudah ada contoh soal. Diketahui satu putaran mesin price untuk meja mesin price eretan semuanya mengikis benda kerja sedalam 2,5 mm. Pertanyaannya, berapakah putaran yang harus disetel agar benda kerja terkikis sedalam 5 mm? Dan bagaimana jika pengerjaannya dibagi 5 kali pengerjaan? Dari soal yang tadi disampaikan, di sini ada 2 buah variabel. Yang pertama, banyaknya putaran pada mesin price. Kemudian yang kedua adalah kedalaman alur pada benda kerja. Kita misalkan untuk banyak putaran itu adalah variabelnya P, kemudian kedalaman alur itu variabel Q. Dari soal kita ketahui untuk satu putaran itu akan diperoleh kedalaman alur sedalam 2,5 mm. Dari pertanyaannya di sini ditanyakan berapakah banyak putaran yang harus disetel jika kedalaman yang diinginkan itu adalah 5 mm. Dari pertanyaannya banyak putaran kita lambangkan dengan variabel X. Ini yang ditanyakan. Dan harapannya adalah kedalamannya 5 mm. Nah, dalam pelajaran matematika kalian sudah belajar tentang teori perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Yaitu perbandingan yang jika terjadi penambahan pada satu variabel akan mengikuti pertambahan pada variabel yang lainnya. Dari apa yang diketahui, kita bisa buat persamaan matematika yang menunjukkan perbandingan senilai dari apa yang diketahui soal. Di sini kita bisa tuliskan bahwa 1 per X itu akan senilai atau sebanding dengan 2,5 per 5. Seperti biasa, persamaan matematika seperti ini kalian menyelesaikannya dengan cara kali silang, ya. Nanti untuk variabel X dikalikan ke 2,5 dan 1 kalian kalikan ke 5, sehingga kita peroleh X dikali 2,5 itu akan sama dengan 1 dikali 5. Selesaikan ruas kiri diperoleh 2,5X sama dengan untuk ruas kanan 1 kali 5 itu hasilnya 5. Dari sini diperoleh variabel X sama dengan 5 dibagi 2,5 dan hasil akhirnya adalah 2. Hasil akhir ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan kedalaman alur sedalam 5 mm maka kalian harus menyetel pada skala Arrhenius adalah sebanyak 2 putaran. Nah, ini untuk permasalahan yang pertama. Kemudian bagaimana untuk permasalahan yang kedua? Jika pengerjaannya dibagi dalam 5 kali pengerjaan. Dan harapannya tetap kedalamannya adalah diperoleh 5 mm. Maka di sini kita bagi kedalaman 5 mm dibagi 5 kali pengerjaan sehingga diperoleh 1 mm. Sebenarnya caranya juga sama dengan cara pengerjaan permasalahan yang tadi di awal. Kita buat pemisalan, tetap satu putaran, hasilnya adalah 2,5 mm. Nah, untuk yang kedua ini, yang diharapkan adalah 1 mm karena dikerjakan sebanyak 5 kali pengerjaan. Yang ditanyakan tetap berapa banyak putaran yang kalian butuhkan. Karena caranya juga metode juga penyelesaian sama, kita buat dalam bentuk perbandingan senilai. 1 per X itu sama dengan 2,5 per 1. Kemudian lanjutkan dengan perkalian silang. X dikali 2,5 sama dengan 1 dikali 1. Dari ruas kiri kita peroleh 2,5X itu sama dengan 1 kali 1 itu adalah 1.
Dan untuk X sama dengan 1 dibagi 2,5. Nah, permasalahannya ya, kadang kalian kesulitan dalam membagi dalam bentuk desimal. Merubah bentuk pecahan ke dalam desimal, rubah bentuknya menjadi per 10, per 100, per 1000, sesuai seperti yang diinginkan dari soal. Yang mendekati angka 2,5 itu adalah angka 10. Jadi kamu rubah pecahan ini menjadi pecahan berbentuk penyebutnya 10. Kalian tentukan 2,5 ini untuk menjadi nilai 10 adalah dengan mengalihkannya angka dengan angka 4. Ketika penyebut dikalikan angka 4, maka penghilang itu kalikan angka 4 juga. Sehingga diperoleh 1 kali 4 itu adalah hasilnya 4. Dari 4 per 10 ini lebih mudah. Rubah ke dalam desimal maka hasilnya adalah 0,4. Nah, untuk kedalaman yang diharapkan 1 mm ternyata diperoleh. Setelan pada skala Lanius adalah sebanyak 0,4 putaran. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.